Kami mulai dari informasi BNPB yang menargetkan pembersihan puing runtuhnya bangunan pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur dapat selesai dibersihkan pada hari ini atau hari ke-7 proses pencarian dan evakuasi. Maijen Budi Irawan, Deputi 3 Bidang Penanganan Darurat BNPB menyebut pembersihan material reruntuhan bangunan sudah 60% lebih. Usai pembersihan puing bangunan yang ambruk, jalur evakuasi akan lebih terbuka dan petugas akan kembali menyisir titik-titik yang diduga terdapat korban. Sementara jumlah korban hilang belum bisa dipastikan. Hingga tim SAR menemukan korban di area lain yang belum terjangkau. Untuk pekerjaan yang sudah kita laksanakan ini sudah hampir 60% lebih ya. Harapan saya ini besok ini sudah bisa rata. Cuma ada satu kendala, yaitu beton itu ada yang menempel di bangunan sebelah kiri. Jadi siang ini Pak Muji dari ITS akan datang memberikan bimbingan ke kita sambil mengawasi sehingga pemotongan beton itu tidak menyebabkan gedung itu akan rusak atau runtuh. Memasuki hari ke-7, proses pencarian masih terus dilakukan. Korban meninggal ditemukan di antara reruntuhan bangunan. Total 45 santri korban Pondok Pesantren Al-Khozini ambruk ditemukan dalam kondisi meninggal. Soal struktur bangunan, Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari bilang, bangunan yang ambruk dinilai gagal struktur. Tebal corannya mungkin hingga 60 cm, hampir setengah tinggi orang dewasa, tetapi besi yang dipakai mungkin besi yang tidak sesuai dengan kriteria pembebanan yang harus digunakan dengan kondisi cor seperti itu. Dan ini ada 3 lantai dan seterusnya. Jadi kalau kita berbicara teknis, ini gagal struktur. Kalau gagal struktur itu pasti perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang tidak tepat, tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak memastikan proses pemindahan puing-puing reruntuhan Pondok Pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur dilakukan secara hati-hati dan aman. Emil juga mengungkap sejumlah kendala pemindahan reruntuhan, diantaranya posisi bangunan yang roboh menyulitkan proses evakuasi. Hampir separuh dari floor itu dalam bentuk jatuh nempel, itu lantai 3, di bawahnya ada lantai 2-nya, lantai 1, dan dia nempel ke gedung ini. Itu yang sekarang menjadi fokus setelah ini sudah dibersihkan semua sisi sini. Saya tadi menyaksikan pada saat masuk ke truk itu satu persatu, jadi itemnya hampir sangat kecil kemungkinannya ada yang terlewat. Hingga sore tadi, Basarnas memastikan ada 45 korban meninggal yang berhasil dievakuasi dari reruntuhan Pondok Pesantren Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Total ada 58 korban yang berhasil dievakuasi selama sepekan operasi pencarian dan penyelamatan korban. Secara keseluruhan, tim dari SAR gabungan sudah berhasil mendapatkan sebanyak 58 korban selama proses operasi pencarian dan penyelamatan serta evakuasi dari hari pertama sampai hari ke-7 ini. Kita akan perbaharui informasi terkait proses pembersihan puing reruntuhan di Sidoarjo, Jawa Timur bersama jurnalis Kompas TV Arif Hidayat dan juru kamera Dika Pratama. Arif, apakah proses pembersihan puing reruntuhan sudah selesai saat ini dan bagaimana proses evakuasi lanjutan nantinya di area yang sebelumnya sulit terjangkau? Selamat petang Radi dan saudara. Proses pembersihan puing runtuhnya musola pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ini setidaknya telah mencapai 75% lebih begitu, karena memang sejak pagi tadi ada 3 alat berat yang telah dikerahkan. BNPB memang menargetkan puing ini bersih pada hari ini dan besok bisa
rata dengan tanah begitu, akan tetapi ada kendala satu struktur bangunan yang roboh ini menempel dengan struktur bangunan lainnya sehingga harus mendatangkan ahli dari ITS. Namun hari ini terpantau sisi tengah dan sisi kanan lokasi ambruknya bangunan pesantren ini sudah mulai bersih gitu sehingga alat berat dapat menjangkau ke sisi yang lain. Dapat kami laporkan juga bahwa pada operasi pencarian hari ini setidaknya 8 kantong jenazah telah dikirim begitu dari penemuan evakuasi dan pencarian hari ini dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk selanjutnya dilakukan identifikasi oleh tim DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Sejauh ini di posko SAR nasional telah mencatat bahwa 149 orang telah ditemukan, 104 diantaranya selamat dan 45 orang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, Radi. Baik, terima kasih laporan langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Hingga saat ini masih dilakukan proses evakuasi yang juga dicari, masih ada sekitar puluhan santri yang saat ini masih tertimbun di reruntuhan. Terima kasih Arif Hidayat dan juru kamera Dika Pratama. Dan saudara, keluarga korban reruntuhan Pondok Pesantren Al-Hozini di Sidoarjo, Jawa Timur masih menantikan kabar dari hasil evakuasi tim SAR yang belum juga usai. Asa dan doa terus dipanjatkan demi menaruh harapan positif. Bahwa sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan sehingga kita mulai menggunakan alat berat. Kami sangat kehilangan. Iya, Bu. Sepekan sudah sejak bangunan Pondok Pesantren Al-Hozini di Sidoarjo ambruk. Namun harapan keluarga untuk menemukan anak-anak mereka yang belum juga ditemukan oleh tim SAR belum sepenuhnya padam. Setiap detik terasa seperti menunggu keajaiban bagi keluarga, menanti kabar dari tim SAR yang 24 jam non-stop melakukan pencarian. Keluarga korban terus menanti dalam ikhlas dengan doa yang tak putus. Kami sangat kehilangan. Tim SAR yang bekerja tanpa henti terus berupaya mencari keberadaan korban di antara reruntuhan bangunan meski tanda-tanda kehidupan sudah tidak ditemukan. Bahwa sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan sehingga kita mulai menggunakan alat berat. Tentu orang tua yang saya temui di sini mengatakan mereka sudah menata hati untuk bagaimana keadaan dari anak-anak mereka. Jadi kami selain tentunya yang dievakuasi ini telah dibawa ke rumah sakit. Di antara reruntuhan dan duka yang belum usai, muncul kisah haru dari salah satu santri, Al-Fatih Cakrabuana, yang berhasil selamat setelah tertidur selama 3 hari di bawah puing. Kisah ini disampaikan langsung oleh ayah dari Al-Fatih. Ia bersyukur bahwa anaknya kembali dalam dekapannya dalam kondisi sehat. Meski sang anak kembali ke rumah, namun ia tetap berduka dan turut merasakan penderitaan orang tua santri lain yang masih menanti kabar. Bersyukur kepada Allah, Mufatih Ananda Al-Fatih ini seperti pingsan gitu ya, sehingga dia tidak ingat dengan apa-apa kejadian. Jadi dia waktu sholat itu dia tertidur, Pak. Jadi dia nunggu jemaah gitu. Dia nunggu jemaah karena belum tidak ada kiai sehingga lama ya untuk berjamaah sampai tertidur. Ketika situasi sudah kita tidak punya daya upaya, kita bertawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita kemudian ada yang wafat misalkan mereka menjadi syahid.
Mudah-mudahan menjadi kebahagiaan kepada orang tuanya. Kita hanya bisa bertawakal dan pasrahkan kepada Timsah karena mereka yang mempunyai ilmu di dalam evakuasi, Pak. Saya kira itu. Dalam tragedi ini, syukur dan tangis tak bisa dipisahkan. Sebab saat satu anak kembali dalam pelukan, puluhan lainnya masih dicari dalam doa. Tim Liputan, Kompas TV.